Kenapa diam saja? Cepat pindahkan dia keluar. Pak Kepala, kondisi pasien sangat kritis. Kalau dia dipindahkan dari ICU, nyawanya akan terancam bahaya. Mau biarkan dia memakan tempat dan membuang uang? Anaknya sedang keluar mencari uang. Maksudmu si miskin itu? Dia mana punya uang sebanyak itu? Iya. Akan kulakukan. Cepat pindahkan dia. Untuk Tuan Muda Zhao. Kalian tahu siapa yang masuk rumah sakit? Ini dari keluarga Zhao. Orang penting yang tidak bisa kalian lawan. Apa yang kalian lakukan? Kau keluarga Sun Xiumei ya? Kebetulan, tanda tangan di sini. Kami akan memindahkannya keluar. Atas dasar apa? Ibuku sedang kritis dan kalian masih mau memindahkannya. Ini menyangkut nyawa, kalian tahu? Buat apa teriak-teriak? Memangnya kau punya uang untuk membayar? Pak Liu, ada apa ini? Kamar yang kuminta kenapa belum disiapkan? Benar sekali. Kalau tubuh Tuan Chen ini sampai kenapa-napa, kau bisa menanggung akibatnya. Akan aku selesaikan. Ada apa ini? Kan sudah kusuruh kosongkan kamar. Pak Direktur, si miskin ini tidak mau pindah. Su Chen? Kaukah itu? Ini sungguh kebetulan. Bertemu yang terbaring di ICU. Ini bukannya ibumu. Pak Liu, hari ini usir ibu dan anak ini. Besok kusumbangkan 10 miliar untuk rumah sakit. Sudah, tenang saja. Kami juga bukan lembaga amal. Hari ini kau harus bayar 100 juta atau keluar dari rumah sakit. Dia bahkan tidak punya 10.000 di sakunya. Apalagi 100 juta. Su Chen, bagaimana kalau kau berlutut dan bersujud padaku? Nanti ku beri kau 10 juta per sujud. Bagaimana? Tidak punya uang masih mau tinggal. Satpam! Satpam! Siapa bilang aku tidak punya uang? Buka mata kalian dan lihat. Cukup tidak? Meskipun kau punya 100 juta di sini, tapi biaya ICU 100 juta per hari. Siapa yang bisa jamin kau akan sanggup? Terima kasih atas kunjungannya. Ini tempat mencuci kuah. Silakan simpan baik-baik. Nona, jangan bilang kau percaya pada omongan penipu itu. Ayah juga bilang, di umur 23 tahun aku akan mengalami bencana. Apakah hari ini? Xiao, aku merasa tidak enak badan. Sebaiknya keluarnya nanti saja. Tuh kan, Nona. Tidak apa-apa kan? Sudah lewat 10 menit. Kita harus segera pulang. Kita harus siap-siap untuk pesta ulang tahun Tuan Besar. Xiao Wan-er, kau terlalu paranoid. Sampai percaya kata-kata penipu itu. Nona, yang dia katakan ternyata benar. Kalau aku tidak mendengarkan sarannya dan naik mobil 10 menit yang lalu, pasti aku berada di jalan tol lingkar dengan kecepatan lebih dari 100 sekarang. Dan jika meledak, aku tidak mungkin selamat. Bu Xiao, barang Anda tertinggal. Ini bukan milik kami. Sepertinya ini milik orang tadi. Surat pemberitahuan pasien kritis. Su Chen, Sun Xiumei, Rumah Sakit Mingya. Ini rumah sakit milik grup kita. Kita ke rumah sakit Mingya sekarang. Dalam 10 menit, aku ingin tahu semua informasi tentangnya. Sekalipun kau punya 100 juta lebih di sini, tapi biaya ICU 100 juta per hari. Siapa yang bisa jamin kau sanggup? Aku yang jamin dia. Kau siapa? Bu Xiao? Kau direktur rumah sakit ini? Iya, aku sudah 10 tahun. Mulai sekarang, kau bukan lagi direktur. Dan kau juga dipecat. Grup Xiao akan menuntutmu atas kelalaian tugas malpraktik dan berbagai tuduhan lain. Bersiaplah, masuk penjara. Cepat. Berikan Sun Xiumei kamar terbaik, staf medis terbaik, dan peralatan terbaik. Kalian harus bisa selamatkan dia. Dan kau akan jadi direktur baru. Baik, Bu. Kau siapa sih? Sombong sekali. Kalau tidak salah, kau yang namanya Yang Shanshan kan? Mantannya istri Su Chen? Kau jalang tidak tahu diri. Siapanya Su Chen? Jaga sikapmu. Ini nona dari grup Xiao. Aku saja tidak berani macam-macam. Perkenalkan, namaku Xiao Wan-er, CEO grup Xiao. Dan aku juga istri Su Chen. Mana mungkin? Nona besar keluarga Xiao mana mungkin tertarik padamu? Kau ini buta ya? Su Chen pria sebaik ini, kau malah menolaknya begitu saja? Apa yang kau lihat dari dia? Dia hanya pengantar makanan. Tanpa alasan apapun, dia adalah suami yang ditakdirkan untukku. Terima kasih banyak. Telah menyelamatkan nyawa Wan-er. Wan-er punya takdir kekayaan dan kemuliaan besar. Masa depannya itu tidak terbatas. Umur 23 tahun dia menghadapi bencana besar. Jika bisa melewatinya dengan lancar, dia akan bebas dari kekhawatiran. Bagaimana cara mengatasinya?
Tidak ada cara untuk menghindarinya. Hanya orang yang ditakdirkan untuknya yang bisa membantunya melewati bencana itu. Sepertinya bencana di umur 23 tahun itu adalah sekarang ini. Dan dia adalah takdirku. Pantas kau tiba-tiba punya uang. Ternyata kau numpang hidup dengan wanita kaya. Tidak kusangka kau hanya sampah yang hidup dari wanita. Hah? Shawanar, ayahku saja tidak berani memukulku. Kalau begitu aku gantikan ayahmu untuk mendidikmu dengan baik. Kau- Berani bicara lagi. Dengan satu telepon dariku, kalian bisa bangkrut. Suamiku orangnya baik. Dia tidak mau ribut dengan kalian. Tapi aku berbeda. Aku orangnya sangat pendendam. Berani bicara lagi, kupukul kalian lagi. Sayang, aku hebat kan? Sudah balas dendam? Kenapa kau membantuku? Setelah kau pergi, mobilku terbakar. Kau menyelamatkan nyawaku. Wow, pamer kemesraan di depanku ya. Suchen, jangan lupa ya, kalau kita masih belum bercerai. Yang Shanshan, untung kau ingatkan. Selagi kantor catatan sipil belum tutup, ayo kita urus perceraian sekarang. Mau cerai dariku untuk numpang hidup dengan wanita kaya? Tidak semudah itu. Berikan aku 1 miliar. Tidak, 3 miliar. Baru aku mau cerai denganmu. Yang Shanshan, jangan keterlaluan. Biar aku yang membayarnya. Ada 3 miliar di kartu ini. Ambil saja dan tinggalkan suamiku. Dasar sampah tidak berguna. Tunggu dulu, Yang Shanshan. Untuk menikahimu, aku menghabiskan seluruh tabunganku ratusan juta. Setelah menikah, setiap sen yang kuhasilkan kuserahkan semua padamu. Aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang membuatmu kecewa. Sekarang ibuku sekarat. Kau pegang semua uangku, tapi tidak memberi sepeser pun. Malah berselingkuh dengan bajingan ini. Baik, kau boleh ambil uang ini. Tapi, aku akan memastikan kalian mengembalikannya dengan bunga berlipat ganda.